Skuad Garuda kedatangan striker grade A, muncul tanda Teits Dalinga ingin perkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia kedatangan pemain naturalisasi baru lagi nih, muncul tanda Teits Dalinga ingin perkuat timnas Indonesia. Hal ini tentu akan membuat pelatih Patrick Kluivert full senyum dengan skuad asuhannya akan kedatangan pemain grade A asal Bologna, klub Serie A Liga Italia. Dilansir dari akun Instagram _Indonesia di laman ArchiveNL, Marga Dalinga sempat tinggal di Indonesia, tepatnya di Tanjung Priok pada tahun 1950. Menurut data ArchiveNL ada nama Marga Dalinga yang pernah tinggal di Tanjung Priok, apakah ada kaitannya dengan Tijal Dalinga? Tanya akun _Indonesia. Kabar beredar bahwa Teits Dalinga memiliki darah Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Jika ini benar, itu akan sangat menguntungkan, terutama jika orang yang bersangkutan ingin membela timnas Indonesia. Karena itu, untuk mencapai target terdekat mereka, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia membutuhkan penyerang hebat. Teits Dalinga, yang memiliki tinggi badan 190 cm, mencetak 1 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan musim ini bersama Bologna. Teits Dalinga memulai karirnya sebagai pemain profesional di FC Groningen, klub asal Belanda, di mana dia mencetak 12 gol dari 15 pertandingan selama 2 musim, 2019 hingga 2021. Kemudian pada musim panas 2021, Teits Dalinga diboyong ke SBV Excelsior, klub mantan Nathan Choi Aon. Di sana, dia menjadi mesin gol. Teits Dalinga mengemas 36 gol dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Akibatnya, Teits Dalinga diboyong ke FC Toulouse pada musim panas 2022. Di sana, dia tampil luar biasa. Penyerang kelahiran 3 Agustus 2000 ini mencetak 37 gol dari 86 pertandingan. Karena banyaknya pencapaian, Teits Dalinga diboyong ke Bologna pada musim panas 2024, klub di tengah Liga Italia. Dia memiliki kontrak sampai musim panas 2028, dilansir dari laman Transfermarkt, nilai pasar dari Teits Dalinga mencapai 208 miliar rupiah. Dan posisi yang dimainkan oleh Teits adalah penyerang, tentu ini bisa menjadi opsi yang baik untuk skuad Garuda. Mengingat timnas Indonesia sekarang sangat membutuhkan eksekutor bola yang cakap saat berada di depan gawang lawan selain Romeni. Pemain naturalisasi grade A yang dijagokan gabung timnas Indonesia pada Juni 2025. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir belum akan berhenti mencari pemain keturunan. PSSI menaturalisasi sejumlah pemain keturunan sebagai langkah akselerasi, yakni berjuang lolos Piala Dunia 2026 dan bersaing di jalur juara Piala Asia 2027. Memprediksi saat timnas Indonesia bersua Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025, ada beberapa pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pascal Struijk bisa dibilang kepingan terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, pemain yang telah mengemas 5 gol di Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025 ini dapat diperankan di posisi bek tengah sebelah kiri. Petinggi media Belanda, Voetbalpremier, yakni Denie van Laar pernah mengatakan Pascal Struijk diizinkan untuk memperkuat skuad Garuda. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar dari Voetbalpremier. Struijk sapaan akrabnya mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk bermain jika tawaran dari timnas Indonesia datang. Opsi naturalisasi adalah langkah yang mungkin perlu dipikirkan secara serius. Masa depan Pascal Struijk di lapangan hijau sangat menjanjikan. Dengan bakat dan keterampilannya, ia diharapkan dapat terus berkembang di Leeds United dan berpotensi terpilih untuk memperkuat timnas dari salah satu negara yang ia bela. Komitmennya untuk memberikan performa terbaik di klub dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan di kancah internasional ke depan. Sekaligus, ini menjadi kesempatan untuk timnas Indonesia dalam menggali potensi yang ia miliki jika keputusan soal nasionalisasi diambil. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang multikultural, di mana kakek dan nenek dari pihak ayahnya memiliki darah Indonesia, menjadi bagian dari tim utama Leeds United pada musim 2019 hingga 2020.
Sejak saat itu, ia memasuki arena kompetisi yang lebih tinggi dengan tampil baik di posisi bek tengah. Penampilannya cepat menarik perhatian para pengamat, dan ia diakui sebagai salah satu bek yang memiliki potensi besar di liga. Selama karirnya di Leeds United, Sturridge telah berpartisipasi dalam lebih dari 120 pertandingan di semua kompetisi. Pada musim-musim sebelumnya, ia berhasil mencetak gol penting dan menciptakan assist, memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Sampai dengan musim 2024 hingga 2025, Sturridge memperlihatkan performa yang stabil dan telah menunjukkan peningkatan jumlah keterlibatannya dalam pertahanan serta penyerangan. Sturridge telah memperpanjang kontraknya dengan Leeds United hingga tahun 2027, yang menunjukkan komitmennya terhadap klub. Kesepakatan ini akan membuatnya bermain untuk Leeds dalam waktu yang cukup lama, mendekati 1 dekade di Elland Road. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, tim nasional Indonesia menempuh pendekatan unik dalam pembentukan skuadnya. PSSI secara agresif merekrut pemain berdarah Indonesia yang lahir dan berkarier di luar negeri, khususnya di Belanda, melalui proses naturalisasi. Strategi naturalisasi massal ini menghadirkan sederet nama baru dalam skuad Merah Putih, dan diharapkan mampu mendongkrak prestasi Indonesia di level Asia bahkan dunia. Tulisan panjang ini akan mengulas daftar pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi, dampaknya terhadap performa timnas, terutama di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, perbandingan dengan negara lain seperti Filipina dan Malaysia, analisis faktor sejarah kolonial Belanda yang mempermudah langkah ini, serta evaluasi apakah strategi ini bersifat jangka pendek atau panjang dan seberapa sustainable ke depannya. Strategi naturalisasi era Erick Thohir Shin Tae-yong berfokus pada pemain diaspora Indonesia, terutama yang berkarier di Belanda. Sejak 2020, ada belasan pemain kelahiran Eropa mayoritas dari Belanda yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan tampil membela timnas. Berikut beberapa nama penting beserta latar belakang singkat mereka: Mark Locke, Sandy Walsh, Shane Patinama. Selain nama-nama di atas, beberapa pemain keturunan Belanda lain sudah lebih dulu membela Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Stefano Lillipali, lahir di Arnhem, 1990, menjadi WNI pada 2011 dan tampil sejak 2013. Diego Michels, Deventer, 1990, dan Rafael Maitimo, Rotterdam, 1984, juga naturalisasi pada 2011 hingga 2012. Masuknya banyak pemain berpengalaman dari Eropa segera memberi dampak signifikan pada performa tim nasional. Kualitas skuad meningkat dan hasil-hasil positif pun bermunculan di ajang resmi. Terutama di kancah Asia, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia 2023 setelah absen sejak 2007. Lebih impresif lagi, skuad Garuda mampu menembus babak 16 besar, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya. Indonesia finish peringkat 3 terbaik di fase grup dengan 3 poin, unggul tipis atas Oman yang hanya 2 poin. Kemenangan krusial 1-0 atas Vietnam di laga terakhir grup memastikan langkah historis ini. Untuk pertama kalinya, Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia sepanjang keikutsertaannya. Performa timnas di babak kualifikasi zona Asia juga terdongkrak. Indonesia mulus melewati putaran kedua, fase grup, dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi, 18 besar Asia, sesuatu yang nyaris tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kehadiran pemain naturalisasi juga membantu Indonesia meraih hasil baik di berbagai laga FIFA Matchday, uji coba internasional. Ranking FIFA Indonesia terdongkrak naik dalam 2 tahun terakhir seiring hasil positif kontra tim-tim kuat Asia. Perpaduan antara pemain diaspora dan pemain lokal membuat timnas tampil lebih kompetitif. Erick Thohir jawab soal isu naturalisasi Miliano Jonathans, tegaskan tak mau ada pemain titipan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi jawaban soal kabar naturalisasi Miliano Jonathans. Ia lantas menyinggung mengenai pemain titipan di timnas Indonesia. Kabar ini menguat setelah ayah Miliano, Dennis Jonathans, datang ke Indonesia. Ia lalu memutuskan untuk menjadi mualaf seperti disampaikan Hamdan Hamedan selaku tenaga ahli Menpora bidang kepemudaan dan diaspora. Menanggapi isu tersebut, Erick belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Bahkan, ia tidak bisa memilih pemain mana yang ingin dinaturalisasi karena bersifat resmi.
Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain yang dipilih atau tidak, karena itu prosesnya masing-masing ofisial, kata Erik kepada wartawan. Di Jakarta, Menteri BUMN itu memastikan setiap pemain yang masuk timnas Indonesia memang dirasa memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik. Ia menegaskan tak ingin ada pemain titipan yang masuk ke skuad Garuda tanpa memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Cuma yang pasti saya tak mau ada pemain titipan timnas, karena itu yang merusak strata pembinaan secara nasional, tegasnya. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Kehadiran Liliano Jonathans memang diperlukan oleh timnas Indonesia saat laga menghadapi Cina di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Juni 2025. Sebab, Marcelino Ferdinand harus absen pada laga tersebut akibat akumulasi kartu kuning meski memiliki Eliano Reijnders dan Ricky Kambuaya. Kedalaman skuad Garuda sangat diperlukan. Sebab, itu akan menjadi laga dengan intensitas tinggi dengan target meraih kemenangan. Dia juga bisa dan siap menggantikan peran oleh Romeni di lini serang timnas Indonesia. Setelah Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero, muncul satu nama lagi yang dikabarkan masuk bidikan calon naturalisasi timnas Indonesia. Sosok pemain yang dimaksud adalah bek PSV Eindhoven, Rian Flamingo. Rian Flamingo disebut memiliki keturunan Indonesia dari sang buyut yang merupakan Jawa Suriname. Kabar Rian Flamingo akan dinaturalisasi timnas Indonesia semakin kuat setelah yang bersangkutan memberikan sebuah kode. Belum lama ini, Rian Flamingo nampak turut merayakan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, Selasa, 25 Maret 2025. Dalam laga itu, timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan timnas Indonesia dicatatkan oleh Bestie Rian Flamingo saat bermain di FC Utrecht, Ula Romeni. Mengetahui rekannya menjadi pembeda kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, Rian Flamingo pun beri postingan apresiasi untuk Ula Romeni. Di mana, Rian Flamingo kepergok satu di antara akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Transfers Liga 1, Kamis, 27 Maret 2025, memposting foto perayaan Ula Romeni yang tengah menemui para supporter. Selepas laga, tak ada caption terkait yang turut disertakan, namun, bek andalan PSV Eindhoven itu hanya memberikan tag kepada akun Instagram Ula Romeni. Lantas, akankah hal itu merupakan kode jika Rian Flamingo ingin ikuti jejak Ula Romeni memperkuat timnas Indonesia? Secara garis keturunan, Rian Flamingo eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Rian Flamingo diketahui memiliki darah Indonesia, tepatnya berasal dari Jawa. Untuk caps bersama timnas Belanda, Rian Flamingo sejauh ini belum juga dilirik pelatih kepala oranye, Ronald Koeman. Bek berusia 22 tahun itu hingga saat ini masih tercatat sebagai bagian timnas Belanda kelompok usia. Sehingga, kans timnas Indonesia untuk bisa mendapatkannya terbuka lebar. Tak cuma soal unggahan Ula Romeni, beberapa waktu lalu, bek dengan market value 278 miliar rupiah itu juga turut membahas kansnya membela timnas Indonesia dengan satu di antara media kenamaan Belanda. Bahkan dikabarkan, Rian Flamingo masuk ke dalam waiting list goda timnas Indonesia bersamaan dengan Liliano Jonathan, Joel Veltman, bek PSV Eindhoven. Rian Flamingo masih bisa memilih karir internasional antara Indonesia dan Suriname. Dalam Donedil, Dendens membahas potensi penguatan timnas Indonesia bersama Jens Raven 9 dan Lars Teunissen, tulis akun Instagram Voetbal Premier. Pemain dengan postur 1,87 m itu juga kedapatan sudah menuliskan nama Indonesia di bio Instagram pribadinya. Apabila berhasil mendapatkan Rian Flamingo, maka akan ada 6 keuntungan yang bisa didapatkan timnas Indonesia. Tristan Goejer semakin dekat ke timnas Indonesia. Di kado Eliano beri hadiah bermakna langkah Tristan Goejer menuju naturalisasi timnas Indonesia semakin nyata. Bek muda berbakat yang kini bermain di Jong Ajax dan dipinjamkan ke klub Eliano ini menerima kejutan spesial dari rekannya. Di kado Eliano sepasang sepatu custom dengan gambar bendera Indonesia dan Belanda. Hadiah ini bukan sekadar perlengkapan bermain, tetapi juga sebuah simbol penting yang seolah menegaskan identitasnya dan kesiapan untuk membela Garuda.
Goijer, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya, memang sudah lama dikaitkan dengan proses naturalisasi. Hadiah spesial dari Dikado Eliano ini semakin menguatkan spekulasi bahwa dirinya benar-benar siap untuk mengenakan seragam merah putih. Bendera Indonesia dan Belanda yang terpampang di sepatunya seperti menjadi pesan bahwa ia akan segera menentukan masa depannya di pentas sepak bola internasional. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu menyambut momen ini dengan penuh antusiasme. Dengan gaya bermainnya yang agresif, visi bertahan yang solid, dan pengalaman di Akademi Ajax, Goijer bisa menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada kelanjutan proses naturalisasinya. PSSI segera meresmikan Tristan Goijer sebagai bagian dari Garuda. Asal-usul darah Indonesia Joel Veltman yang ngebet bela skuad Garuda. Lebih-lebih timnas Indonesia masih potensi lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain Brighton and Hove Albion, Joel Veltman mengaku ingin bela timnas Indonesia. Lantas dari mana darah keturunan yang ia miliki? Joel Veltman adalah pemain berpengalaman di Eropa. Ia lama berkarier di Ajax Amsterdam hingga akhirnya hengkang ke Brighton pada 2020. Baru-baru ini, Joel mengatakan bahwa ia berhasrat untuk memperkuat tim merah putih. Bahkan ia tak sungkan untuk menyelidiki apakah dirinya eligible. Saya belum pernah memeriksanya. Kalau memungkinkan, saya tidak akan mengesampingkan kemungkinan itu, ucap Veltman dikutip dari Voetbal Premier. Mungkin saya harus mencari tahu sendiri. Tentu saja, banyak orang Belanda yang sudah menempuh jalan itu, naturalisasi. Kevin Dix, Eliano Reijers, sambungnya. Joel Veltman menyadari bahwa ada aturan dari FIFA. Maka ia bakal menyelidiki apakah memang bisa memperkuat timnas Indonesia. Tentu Anda harus mengikuti aturan. Saya pikir Anda bisa pindah jika tidak bermain di pertandingan internasional selama 2 tahun. Saya terbuka untuk itu, saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya serius tentang itu, tegasnya. I think that's the most important to stay on one line. Nah, yang menjadi pertanyaan dari mana darah Indonesia Joel Veltman? Ternyata memang ia punya asal-usul dari tanah air. Darah keturunan Indonesia yang dimiliki Joel Veltman ini memang sudah pernah diungkapkan pada medio 2019. Ketika itu, dia bahkan menyebut secara spesifik bahwa dia bersedia untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut saya, ibu dan nenek saya berasal dari Indonesia. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia, ujar Joel Veltman dalam sebuah wawancara khusus bersama My Heritage pada medio November 2019. Jika merujuk pada informasi yang disampaikan dalam wawancara tersebut, leluhur Joel Veltman memang lahir di Indonesia. Kakeknya pernah bertugas ketika masa penjajahan Hindia Belanda, sedangkan neneknya lahir pada masa itu. Kami mengetahui kakek buyut Anda Lambert Brach mengabdi pada kerajaan Belanda Tentara Indonesia. Sementara nenek buyut Anda, Jacoba van der Kemp lahir di Indonesia, yang mana masih menjadi wilayah jajahan Belanda. Itu menjelaskan kalau Anda memiliki darah Indonesia, ujar sang pewawancara. Banyak pemain keturunan yang ingin membelas timnas Indonesia. Di antaranya yakni Joel Veltman, pemain Brighton ini pun mengaku siap untuk membela Garuda. Selain Joel Veltman, ada Miliano Jonathans. Mereka berkarier di Eropa dan menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia memang gencar mencari pemain keturunan dalam 5 tahun terakhir. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 15 pemain keturunan yang bergabung dengan Merah Putih. Terbaru yang digaet adalah Ula Romeni, Dean James, dan Joe, penyerang muda kelahiran Belanda yang baru saja disumpah WNI langsung gacor cetak dia gol di ajang kualifikasi Piala Dunia. Dengan terus bertambah amunisi pemain keturunan di timnas Indonesia, membuat Joel Veltman, ada Miliano Jonathans pun tertarik untuk bergabung. Usai Oli menjadi WNI, Joel Veltman bek Brighton Hove Albion itu juga mengaku tertarik pindah membela Indonesia. Meski sudah punya penampilan di timnas Belanda. Saya terbuka untuk itu, saya ingin bermain untuk Indonesia.
Saya serius dengan hal itu, ungkapnya. Joel Veltman yakin bisa mendapatkan tempat di timnas Indonesia jika ada kesempatan. Terlebih, ia mengaku banyak mendengar hal bagus soal Indonesia. Salah satunya dari Kaoru Mitoma, rekan setimnya di Brighton, yang sempat melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Saya yakin saya akan mendapatkannya. Patrick Kluivert sekarang juga ada di sana, katanya. Saya baru saja berbicara dengan Kaoru Mitoma, yang bermain bersama Jepang melawan Indonesia di kualifikasi. Ia memuji Indonesia. Indonesia ada dalam darah saya, itu akan membuat saya bangga bermain untuk negara ini, kata Joel Veltman. Kemudian Miliano Jonathans, yang saat ini bermain di Utrecht, mengaku sudah dikontak perwakilan Indonesia. Ia mengaku terbuka dengan peluang membela Indonesia. Kami berhubungan dan pintu saya terbuka. Saya tentu belum mengecualikan apapun, itu masih harus dilihat, kata Jonathans kepada ESPN. DSN keluarga Miliano Jonathan ke Jakarta. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan lagi, yaitu melawan Cina dan Timnas Jepang. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 25 Maret. Berikut cara Timnas Indonesia finish di posisi runner-up grup C dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Bahrain membuat Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 9 poin dan duduk di peringkat keempat. Posisi 3 teratas ditempati oleh Jepang, 20, Australia, 13, dan Arab Saudi, 10. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 2 tim teratas bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang sudah merebut 1 tiket lolos langsung ke Piala Dunia sekaligus menyegel posisi juara grup. Karena itu, tiket lolos langsung kini hanya tersisa 1 buah. Dari hitung-hitungan, Timnas Indonesia masih punya peluang untuk finish di posisi runner-up sekaligus lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bersaing dengan Australia dan Arab Saudi dalam perebutan tiket lolos langsung tersebut. Namun untuk bisa finish di posisi kedua, hal itu tidak sepenuhnya bisa bergantung pada kemampuan Timnas Indonesia. Skuad Garuda masih harus bergantung pada hasil tim lain. Di matchday ke-9, Timnas Indonesia menjamu Cina. Sementara itu Australia akan bertemu Jepang dan Arab Saudi tandang ke markas Bahrain. Di matchday ke-10, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Jepang.